Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Juniansa dari jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah, Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit ulasan kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi yang berintelektual. Selanjutnya, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom, fleksibel, sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, kreatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang ada. Selanjutnya, tujuan kebijakan adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pimpinan masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Selanjutnya, program utama yaitu kemudahan buka program studi baru. Yang kedua adalah perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga adalah kemudahan perguruan tinggi menjadi PTN berbadan hukum. Dan yang keempat adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. 3 semester yang dimaksud berupa 1 semester berkesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Dari berbagai kegiatan belajar di luar perguruan tinggi antaranya yang pertama, melakukan magang atau praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya. Yang kedua adalah melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa atau yang lebih sering dikenal sebagai KKN. Yang ketiga adalah mengajar di satuan pendidikan. Yang keempat adalah mengikuti pertukaran mahasiswa. Yang kelima adalah melakukan penelitian. Dan yang keenam adalah melakukan kegiatan kewirausahaan. Yang ketujuh adalah membuat studi atau proyek independen. Dan yang kedelapan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Mungkin itulah sedikit penjelasan tentang ulasan kebijakan-kebijakan yang ada di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit latar belakang kenapa bergabung dengan relawan mengajar dari rumah yang dilaksanakan oleh Permadani Diksi Nasional. Sebelumnya kita ketahui kata relawan berarti seorang yang secara sukarela meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta uang pribadi untuk kegiatan-kegiatan sosial. Setelah pengumuman pemerintah di bulan Maret yang lalu membuat pendidikan yang ada di Indonesia ini terdampak dengan jelas, di mana anak sekolah, kuliah maupun yang berkaitan dengan belajar dirumahkan semua. Setelah 7 bulan belajar di rumah, belajar daring ataupun belajar online, dari pihak Permadani Diksi Nasional membuat program yang menurut saya sangat bermanfaat bagi pelajar maupun mahasiswa, yaitu mengajar dari rumah, yang mana anak kita ajar adalah di lingkungan kita sendiri. Program mengajar dari rumah sangat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan di Indonesia saat situasi pandemi seperti sekarang ini, serta bertujuan untuk membantu sektor pendidikan dalam mengoptimalkan kembali proses belajar bagi anak-anak yang terdampak. Program ini dilaksanakan di rumah atau di lokasi yang strategis untuk dilaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada.
Serta tujuan saya mengikuti kegiatan relawan mengajar dari rumah ini yang pertama adalah mengembangkan jiwa sosial untuk lingkungan sekitar. Yang kedua adalah membantu adik-adik mahasiswa dalam belajar di tengah pandemi seperti sekarang ini. Yang ketiga adalah berbagi ilmu yang didapat selama kuliah dan sebagai ajang pembelajaran saat berada di masyarakat. Dan yang keempat adalah memberikan semangat serta wawasan tambahan untuk para siswa. Dan yang kelima adalah membantu orang tua siswa dalam mendidik anak-anaknya. Uh, untuk yang kami ajar pada program mengajar dari rumah, yang pertama itu dari jenjang TK, SD, SMP yang berada di sekitar rumah domisili relawan-relawan yang mengikuti kegiatan mengajar dari rumah yang diadakan oleh Permadani Diksi Nasional. Selanjutnya sasaran yang siswa yang dibantu. Untuk sasaran siswa yang dibantu yaitu sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu TK, SD, dan SMP. Untuk tempat siswa itu saya mengajar di 2 tempat. Yang pertama itu siswa sekolah SD, TK, SD, SMP yang berada di lingkungan sekitar saya, serta saya mengajar selama 2 bulan penuh di panti asuhan Mustika yang berada di dekat rumah saya, yaitu di kawasan Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Dan tempat yang kedua adalah berada lingkungan sekitar kosan saya yang berada di Palembang, di kawasan Jalan Aryodila, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Selanjutnya ulasan materi yang saya ajarkan. Kalau untuk materi yang saya ajarkan, untuk pertama kali saya mengajar itu materi tentang penerapan protokol kesehatan, yaitu mengajarkan tentang memakai masker yang benar, mencuci tangan yang benar, serta selalu diterapkan dengan menjaga jarak. Itu kalau untuk yang pertama kali. Untuk yang selanjutnya saya menyesuaikan jenjang yang saya ajar. Kalau untuk yang di TK saya lebih berfokus kepada pengenalan terhadap alfabet serta angka-angka. Kalau untuk yang SD, jenjang SD dari kelas 1 sampai kelas 3 saya berfokus kepada membaca serta berhitung. Kalau untuk yang dari kelas 4 sampai kelas 6 itu saya berfokus terhadap sesuai dengan materi-materi yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Jadi saya menyesuaikan, fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada. Serta kalau untuk yang SMP saya lebih ke membantu tugas-tugas mereka agar lebih meringankan tugas-tugas mereka dan mengajarkan mereka beberapa materi yang pernah saya dapatkan selama saya sekolah maupun saya kuliah. Sebagai contoh, kalau untuk anak TK saya lebih ke mengajarkan bagaimana menjadi kepribadian yang baik, serta mengajarkan akhlak-akhlak kepada mereka. Kalau untuk yang ke SD sih saya lebih mengenalkan tentang contoh sifat-sifat yang baik. Salah satunya saya dengan mengenalkan tokoh-tokoh muslim yang menurut saya itu perlu dicontoh. Kalau untuk anak SMP saya lebih ke pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum yang ada. Selanjutnya saya mengaji serta mengajar tentang bagaimana tata cara untuk berwudu, melakukan sholat serta doa-doa sholat. Itu saya sih sedikit pembelajaran saya. Yang pastinya pembelajaran saya itu tidak perlu banyak, yang penting melekat kepada siswa-siswa yang diajarkan. Selanjutnya ulasan metode pengajaran pada saat saya mengajar dari rumah. Yang pertama itu saya metode penugasan. Saya memberikan tugas setelah saya menjelaskan kepada mereka, baik itu materi-materi yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka. Yang kedua saya melakukan metode pengajaran yaitu metode ceramah. Jadi saya memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada mereka agar mereka lebih mengerti. Dan yang ketiga yang tak kalah lebih penting yaitu menggunakan konsep belajar sambil bermain. Salah satunya saya menggunakan media proyektor untuk
menonton salah satu kisah film dari Nabi yang ada di YouTube. Diharapkan dengan adanya konsep belajar sambil bermain ini tidak membuat para siswa-siswa yang saya ajarkan terlihat bosan atau terlihat monoton yang saya ajarkan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit ulasan sebelum maupun setelah saya mengajar dari rumah yang diadakan oleh Permadani Diksi Nasional. Sebelum saya mengajar, banyak siswa yang tidak mengetahui tentang protokol kesehatan maupun tentang 3M. Setelah saya mengajar, itu banyak siswa yang saya ajarkan itu mengerti tentang protokol kesehatan dan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta yaitu mencuci tangan. Selanjutnya itu banyak anak-anak yang saya ajarkan itu tidak mengetahui tentang huruf kapital dan huruf kecil serta penempatannya. Setelah saya ajarkan, mereka mengerti dan mengetahui tentang penempatan huruf kapital maupun huruf kecil yang ada. Selanjutnya itu banyak siswa yang saya ajarkan itu tidak lancar membaca. Setelah saya mengajar, itu banyak siswa yang saya ajarkan lancar membaca, serta ada beberapa siswa lagi yang masih belum bisa membaca. Mungkin itu jadi PR untuk saya sendiri. Selanjutnya itu yang sebelumnya siswa yang saya ajarkan tidak senang belajar, setelah saya ajarkan mereka senang belajar dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya itu saya mengajarkan terhadap mereka yaitu tentang sifat-sifat baik yang dicontohkan oleh nabi-nabi dan rasul. Selanjutnya itu yang sebelumnya tidak mengetahui surat-surat pendek atau ayat pendek, mereka telah mengetahui surat-surat pendek. Selanjutnya itu sebelum saya mengajar itu banyak siswa, tugas-tugas siswa itu tertinggal. Setelah saya mengajar, banyak tugas mereka yang dapat terlaksanakan dan dapat terpenuhi. Selanjutnya itu yang sebelumnya siswa yang saya ajarkan tidak aktif dalam pembelajaran, setelah saya mengajar itu mereka lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin itulah sedikit ulasan sebelum dan sudah saya mengajar dari rumah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Permadani Diksi Nasional yang telah mengadakan kegiatan. Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat dan positif untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada. Terlebih dari itu, siswa yang saya ajarkan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran karena mereka sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Selanjutnya dan harapan saya terhadap kegiatan ini, mungkin untuk seluruh volunteer yang ada, bukan hanya dengan adanya kegiatan ini kita dapat membantu, tapi setelah kegiatan ini kita dapat membantu pendidikan yang ada di Indonesia menjadi relawan-relawan yang berhubungan dekat dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita khususnya. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.